yang ditulis oleh Kang Zamzam itu. Bentar. Saya 15 tahun penelitian dan saya banyak dikirimi, istilahnya nggak percaya 3 abad itu. Di rumah saya ada tulisan tangan Al-Mahfurlah Kiai Haji Muhammad Sanusi. Pondok Pesantren Babakan didirikan tahun 1715, yang kemudian tulis oleh Kang Zamzam. Ada di tangan saya. Jadi harus yakin. Ada, tulisan tangannya ada. Hakul yakin, ainul yakin. Tapi emong busung-busungan. Satu, jadi bukan fiktif, bukan hanya omongan-omongan belaka ya. Yang kedua, nasab Babakan itu saya temukan jadi bertebaran. Yang pertama dari beliau Kiai Haji Muhammad Sanusi, lengkap. Bahkan beliau ada satu sisi tadi dari Pelabuh Siliwangi ya. Itu ada satu sisi yang nanti ujung-ujungnya kesananya ke bangsa wayang. Dan saya maaf pernah kasarannya saya pernah mencuri nasab itu dari Keraton Kesepuhan tanpa sepengetahuan Keraton Kesepuhan. Saya curi dengan caranya tersendiri, dikembalikan maning sebab nyolong. Saya tahu persis itu dari wayang-wayang. Kemudian yang ketiga, kata Ki Amirin, kamu kalau menggali sejarah pesantren Babakan sisanya akan sulit. Dan betul. Kiai Haji Muhi Tegalgubuk, beliau ada sekilas sejarah pondok pesantren Babakan, tapi yang disimpan di bawah kasur dan putra-putranya turunannya dia tidak pernah diberikan. Saya 3 tahun membujuk beliau sehingga setelah beliau tidak bisa berjalan di kasur saja baru dibuka. Ki Marzuki, tapi syaratnya sedelat, kira-kira 3 menit. Waktu itu belum ada teknologi yang canggih, saya lari fotokopi aja. Oke, sira kayak setengah wali beje gelis pisan padahal fotokopi. Udah simpen gitu. Kemudian dari Leimunding, Kiai Muslim. Yang Kiai Muslim itu Pak Juhana maaf, wafatnya di Pondok Pesantren Buntet. Salat asar, perkumpulan ulama-ulama sewilayah 3 Cirebon. Beliau salat asar sedang wiridan meninggal, memberikan pada saya. Ini Marzuki, belum pernah dibuka. Kemudian dari bapak saya, itu buku itu tanpa sengaja. Jadi buku itu tulisannya usul fikih. Akan meninggal, nih kamu teruskan diajaran kepada anak-anak perempuan. Setelah saya mesantren lagi, saya tinggalkan, saya serahkan pada adik saya yang perempuan namanya Royana. Itu buku itu dilakban. Dibuka oleh adik saya. Ternyata ada sejarah Babakan yang nggak mau dibuka. Makanya ketika saya datang ke Mustadi, Ki Umar ngomong, termasuk Aib Usman, wisjuk aja macem-macem. Pokoknya kang anak kentungnya nata juki sedulur sira. Itu. Dan kemudian yang ketiga, saya tidak begitu percaya. Misalnya Kiai Jatira, kuburannya di mana? Rumahnya di mana? Zurehnya di mana? Turunannya. Saya dekati. Ternyata Ki Jatira ada 2 versinya. Kemudian saya tanya pada orang tua, yang benar mana? Kiai Amin Sepuh dengan bapak saya, dengan kiai lain itu nungtun, yaitu di daerah Marikangen, namanya Pangeran Kobul. Ada 2 yang kemudian yang belakang timbul lagi, seperti Bagus Rangin. Kan banyak, sebab murid beliau kalau ditangkap ngaku Bagus Rangin. Jadi Pateniman dikubur Bagus Rangin birang-birang gitu. Seperti itu sejarah. Itu ya. Dan kemudian tadi Pak Juhana menyampaikan, kenapa Babakan itu besar tapi dianggap kecil oleh pemerintah. Saya tidak terlalu sedih. Dan itu terjadi sejak zaman Belanda. Karena apa? Karena kalau saya masuk keraton selalu dibisiki, aja ngudik-ngudik keraton. Sebenarnya Kang dari Sultan Kang Jam beli pantes tapi potongan mengenen gitu. Terus Babakan bayar. Saya dibisiki dan saya tahu itu siapa di belakang-belakangnya. Saya tahu, tapi mereka saudara kita. Tidak pernah menuntut.
Makanya pondok pesantren Buntet, pondok pesantren Gedongan mengajak saya. Untuk apa? Menurunkan keraton Besuban. Saya nggak mau. Sebab kerajaan Babakan wis ana ning sore pring. Gitu. Jadi intinya yang terakhir itu masalah tol. Masalah tol ya. Sampai pemerintah menganggap kecil kepada pesantren Babakan. Bahkan yang 40, maaf ini saya bukan, nanti saya tulis sejarahnya. Tinggal beberapa pondok pesantren. Ki Maktum bilang kepada saya, Marzuki tak kelawan beli burung. Pemerintah tak kelawan beli burung, bagian cilik kan. Saya sudah sediakan seekor kuda yang sudah disediakan pada waktu perang Kedondong. Sudah ada kudanya. Saya pikir Ki Maktum ngelamun lah. Saking semangat ning tol sampai anak jaran ini di Truwelu Belangka kan ulati. Tapi entah gimana itu secara. Dan saya sudah membentuk 99 pasukan. Jadi setiap malam itu ada pasukan. Maka ketika perjuangan tol itu ada 3 ring, Pak. Ada ring yang keras seperti ini, yang kecil juga dikatakan cabai rawit ini, yang membakar fotonya Yusuf Kala beliau itu. Dibakar. Bupati Pak SBY nggak berani. Itu. Nah, dari situ saya pikir ya, udah biasa Babakan. Karena apa dianggap kecil? Karena tadi ada perbedaan-perbedaan. Ingat, yang saya ketahui setelah saya selidiki beberapa pondok pesantren itu ada 2. Ada pondok pesantren yang sistemnya seperti kerajaan, seperti Kempek, Arjewinangun, Winong, Lirboyo, kemudian di Kaliurang yang dulu Jombang. Itu kalau bukan turunan nggak bisa. Pondok pesantren nggak bisa. Tapi di Babakan itu semenjak 1715 itu ada 5 kerajaan besar, saya ungkapkan. Dan saya tahu, nasabnya tahu. Kang Zamzami misalnya, bin Amin Halim, punya ibu namanya Nafisah. Nafisah punya bapak namanya bin Malawi. Malawi namanya Syekh Tolha Tolabuddin, Saidin, terus Saifuddin, Rofiuddin, Asasuddin, Wilayatullah, sampai Syekh Syarif, sampai Nabi Muhammad. Dan saya pelajari kuburannya ada semua. Saya ziarahi. Sampai-sampai yang terakhir Dengkule Ki Maktum ku nempel karo Pak SBY itu. Pak, dialisi Pak. Insya Allah siap. Akhirnya nggak siap. Makanya yang terakhir saya datang ke Ki Abdullah Qasim, udah serahkan pada Allah. Nih kamu amalkan. Ini amalannya Nabi Khidir. Saya amalkan sampai sekarang di santri dari Abbas Syekh. Nah oleh karena itu pada ketika peristiwa Tanjung Priuk itu saya jam 2 malam habis dari pengajian di luar, saya datang lihat breaking news di Metro TV lagi perang Tanjung Priuk nih kok. Saya telepon Pak Nurdin Manurung. Pak Nurdin sampaikan pada Pak Joko Kirmanto dan pada Pak SBY, kalau tol melintas pondok pesantren Babakan jangan dianggap kecil, akan saya lawan, akan ada Priuk jilid 2, kata Kiai Maktum. Padahal gawe dewek pun kok gertak itu. Dan subuh saya itu anehnya jam 3 malam ditelepon oleh Kang Afandi. Setelah saya telepon, nggak lama telepon Kang Afandi, Kang Suki bisa nggak Menteri PU dengan Menteri Agama datang ke Babakan? Insya Allah bisa, asal mindahkan tol. Ini kenyataan loh. Akhirnya setelah itu mungkin nyampe pada beliau ya, pada Pak SBY itu. Akhirnya setelah itu kemudian Kang Fandi yang bolak-balik itu mampir dulu di sini, terus langsung ke rumah Ki Maktum. Saya buka sejarah Babakan. Pak Joko Kirimanto, CS, kemudian Pak Surya Dharma Ali menangis. Babakan itu Pak dari dulu tidak pernah merengek kepada pemerintah. Dan siapapun yang bisa meramaikan Babakan, men-share Babakan, silahkan. Buktinya ada pondok namanya Al-Faqih. Itu sama sekali tidak ada nasab Babakan. Namanya Kito Tabiin, silahkan. Pak Juhana kalau ingin jadi kiai di Babakan sudah pensiun, silahkan. Nggak dilarang. Karena apa? Kalau negara kita ini sistemnya pakai Amerika. Demokrasi silahkan siapa saja. Sekarang bikin pondok pesantren Babakan banyak itu. Jadi artinya biar orang mengatakan kecil, tapi yang penting besar indallah. Makanya buktinya tolnya menggok. Menggok itu kan, padahal kan dianggap kecil Pak. Dan tidak selalu merengek kepada pemerintah, tidak.
Tidak mau ya, silahkan pemerintah ngurus sendiri, ngurus narkoba, angel lebih kira-kira kan, apa mending ngurus babakan. Udah biar babakan seadanya, dan seperti itu ya, biarkan Pak Gubernur tidak datang juga tidak apa-apa, saya tetap hormat. Pak Presiden Joko Widodo tidak datang juga tidak apa-apa, saya hormati. Dan kiai-kiai babakan tidak pernah mencerca kiainya loh. Kalau yang mudanya saya nggak tahu, yang mudanya itu tidak pernah. Saya dengar dari Kiai Mahtum dipancing-pancing, pribe mah Pak SBY makan, Pak SBY ku bagus. Malam hari jam 2 malam saya ngetok Kiai Mahtum, mak suki kiki nyoblos saya sapa kita ke. Apakah gagah? Ya. Apakah Pak Jokowi? Istikhoro kita kok. Pak Jokowi ku jeng raine ku luntur tak coblos melas. Saya tidak sependapat dengan mertua saya. Saya dukungnya Prabowo. Beli kita sih kan gak bela. Itu Ki Mahtum nggak mau mencela pemerintah, nggak mau sekalipun, maaf ya, banyak pengkhianatan pada pondok pesantren Babakan. Silakan, tapi tidak pernah Ki Mahtum ajak aja. Pokoknya bakal kita pemerintah Indonesia NKRI ini nurut baik nurut. Suketnya gak kan, kayak Pak Jokowi, bahasanya suketnya punya Pak Jokowi, kita hormati. Jadi tidak apa-apa, tidak pernah merasa kecil hati, dari dulu juga begitu. Itu intinya gitu, tapi tetap tidak boleh keluar dari NKRI. Itu Babakan. Nah yang terakhir, saya harapkan dari sinilah akan terbuka nanti, akan terbuka sebab punten ya, ini panitianya anak-anak muda. Dulu kita punya momen ada 3 kali, yang nasional ada Mubes, kemudian Pramuktamar, kemudian yang ketiga itu Torikoh Jawa Barat ya, Torikoh nasional juga Jawa Barat ya. Maaf, tidak seperti ini. Kepanitiaan itu sangat teratur, sangat rapi ya, tapi karena ini waktunya mendadak ya, waktunya mendadak, sangat mendadak sekali. Nah, oleh karena itu maka seperti ini, tapi tidak apa-apa. Ini satu pengalaman, ada hikmahnya insya Allah. Jadi Pak Johana, sampaikan salam kami kepada bapak-bapak, walaupun tidak hadir tetap kami hormat. Tepuk tangan untuk pemerintah. Insya Allah. Tidak kecil hati ya. Nah itu. Oleh karena itu siapapun misalnya, ya walaupun menantu di sini banyak menantu yang bikin pondok itu, karena mereka tidak tahu ya karakter pondok pesantren Babakan, karena dilihatnya kan dari kasat mata, tidak tahu lapangannya. Kalau saya di sini tahu, makanya Kiai Bulkin ngomong kepada saya begitu, kamu tahu nggak Marzuki? Ada bapaknya Kang Robah ini, Agus ini, 16 pemuda pondok pesantren Babakan ditembak waktu itu. Waktu zaman peralihan dari penjajah ke peralihan ke RI waktu itu. Dan saya punya catatannya. Maaf, kalau kita ke rumah sakit di sebelah utara di Patrol ada rumah sakit Jenderal Sentot. Itu beliau itu dengan anak buahnya menembak kiai-kiai Babakan, tempatnya adalah di sebelah Kali Cimanuk. Saksinya Ki Bulkin maksudnya, Kang Zam saksinya. Tulis Cuk. Sentot. Tapi hebatnya saya ngalem, pas Sentot itu datang dengan mobil sedan waktu saya kecil, datang di depannya musola Ki Masuki, dulu belum masjid, datang ke rumah ibu saya ngelamar santri Kang Amin, namanya Faidah, anak dadap. Padahal tahu bapak saya itu, beliau yang membunuh kiai-kiai Babakan itu tahu. Tapi karena apa? Karena legowo. Udah dikawinkan, izin dulu sama Ki Masuki, dari Ki Masuki dikawinkan. Min dikawinakan Min disuruh papa. Nah itu. Dan yang Kiai Tarmizi yang membunuh juga saya tahu orangnya, saya tulis, tapi belum saya ungkapkan. Itu ya. Jadi apa ya, pondok pesantren Babakan Ciberem tidak akan merengek-rengek. Walaupun pondok kayak kandang sapi itu miri-miri, tapi yang penting mutunya, nasionalisnya, tidak membuat anak-anak jadi radikalisme. Maka kemarin ketika ada gerak jalan itu ada anak yang bentuknya kayak teroris, dicoret-coret, nggak apa bom, melaku-melaku. Pak Sonjaya bilang diamanatkan, padahal kreatif anak gitu. Itu kan karena enggak. Itu
Dan saya ketika itu Pak Reskrimnya itu apa? Bareskrim itu, kalau Pak Didi mungkin kenal dulu. Itu saya dipanggil di kecamatan, di Kapolsek. Ki Marzuki, Bapak tahu ini. Oh tahu semua Pak. Dan saya tidak sekedar tahu, saya rekam. Jadi nanti dalam perjuangan split tol dan lain-lain ada sisinya sendiri. Kenapa? Karena kami diajarkan dari mulai perang Kedongdong. Jadi tahu ya, cuman pura-pura tidak tahu. Gitu. Pura-pura tidak tahu perjalanannya. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah silakan mau pakai madhabnya Pak Dokter ini, Pak Adib silakan. Istilahnya pesantren di Pai ini silakan. Kalau mampu ya, kalau mampu silakan. Tadi kata Pak Kiai juga, kata Pak Ustadz itu bakal wis marak sih diterima beli apa sih, apa gitu. Tapi kalau nggak memberi juga tidak akan meminta, tidak akan memaksa pemerintah. Insya Allah tidak, dan tetap akan setia pada NKRI. Yang terakhir itu ada anggota DPR datang ke rumah saya. Anzuki, ini akan ada survei warung-warungnya Kiai Babakan pengen anak pajak. Saya katakan, punten loh. Ini orang sini tahu embek cipeng. Kiai dagang embek cipeng karo ibunya iye. Didoling santri ngumakan ya anak. Lakang nanggung Kiai. Lakang nanggung. Kebetulan kalau punya mobil itu kan rahmatan nazila aja, tiba-tiba turun begitu aja. Saya katakan, loh, kok kalian tidak pernah memikirkan kami siang malam. Coba tanya kepada Ki Maktum, berapa orang yang gratis di situ? Sekitar 20-an. Kang Zamzami ibunya, ada 40-an tidak dibayar, dari sekolahnya itu dibayar oleh nyai, oleh kiai-kiai. Tuh, ya, saya tahu persis karena saya ada di dalamnya. Tapi orang tua saya tidak pernah mengatakan kamu harus ini, bikin proposal, ngerengek pemerintah, minta. Jangan berdiri di atas kaki sendiri. Lebih baik menjadi tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti juga saya akan menyusul tulisan Kang Zamzami, tapi nanti konteksnya tidak sama dengan beliau, dengan kekhasan Bapak.